Oke, bro gamers, siap siap untuk belajar film semua bro gamers ya. Di playlist film ini kali ini gue mau sharing tentang kekuatan film gitu di dunia programming. Ini playlist kesukaan gue sih gila karena gue sendiri pun sangat suka gitu pakai film. Kalau lo orang belum pernah dengar tentang film ya, khususnya programmers gitu yang belum dengar tentang film, wah sayang banget sih bro, sayang banget bro. Karena jujur aja nih, film telah mengubah hidup gua gitu. Meskipun agak lebay gitu, bodo amat lah ya. Sebelum gua mengenal film ya, waktu gua ngoding belum pakai film, wah gila men. Makan waktu gitu, makan waktu, terus apa maksudnya ribet ya, nggak efisien ya gitu ya. Tapi setelah gua mengenal film, wah ngoding kayak enak boy paradise gitu. Asli lebay banget wah, banyak bacot. Kalau gua buka websitenya film aja ya, film.org. Ini website asli loh, gua nggak bohong loh. Website aslinya ini. Interface-nya aja kayak gini, bro. Ya ampun, sedih bener liatnya ya. Tapi jangan, don't judge the book by its cover, bro. Efisiensinya melebihi apa yang kita lihat di website ini, bro. Jauh banget ya interface website-nya dengan yang ada di Atom, VS Code, Sublime. Jauh banget sih. Ini kayak, ya ampun. Ada muka anak anak mana ini ya Allah, bro. Jangan tertipu oleh interface website-nya, bro. Tapi lihat dari segi efisiensinya, segi fungsinya gitu ya. Langsung aja gue jelasin dulu nih. Sebenarnya film ini apa sih kalau lo orang yang belum pernah denger ya? Ya sebenarnya film itu sama aja kayak text editor lain ya. Kalau lo orang di Windows mungkin pakai Notepad, pakai Sublime Text, pakai Atom, ya, pakai kalau di Linux pakai Nano, pakai Emacs ya. Which sebut Emacs gue boy. Musuh abadi film. Emacs. No offense ya kalau ada fans Emacs di sini, no offense. Jadi sama film itu sebenarnya text editor biasa gitu. Cuman kenapa sangat spesial gitu sampai gue buat playlist sendiri kan. Film itu sebenarnya text editor biasa yang bisa buat kita untuk ngebuat teks baru ya, nulis teks baru dan ngedit teks gitu. Sama aja sebenarnya fungsinya kayak text editor biasa. Cuman gue mau highlight dulu nih. Dua utama kelebihan film gitu. Dua utama ya. Poin pertama bro, efisiensi ya. Cantumin ya, efisiensi. Kenapa gue bisa sebut efisiensi? Karena dengan lo pakai film waktu lo ngoding atau lo ngedit file, ngedit code gitu, bisa hemat waktu sekitar banyak banget lah menurut gue kalau lo pakai film ya. Gue jelasin dulu kenapa efisiensi gitu. Kan kalau kita ngoding nih ya, nggak usah ngoding lah ya. Rata-rata orang gitu, orang-orang di waktu nulis teks atau ngedit teks, orang bilang bakal ngabisin waktu lo yang lebih banyak gimana? Nulis teksnya atau ngedit teksnya? Gue yakin pasti lo orang bilang waktu ngedit teksnya, ya kan? Udah pasti gitu. Contoh aja kayak lo orang misalnya nulis esai ya, yang lagi kuliah nulis esai gitu atau nulis skripsi. Mungkin buat teksnya mah cepet gitu ya, buat esainya mah cepet, tapi ngabisin waktu paling lama di ngeditnya gitu. Ya kan ada berapa revisi, sampai 10 revisi atau berapa revisi gitu. Buat ngedit teksnya aja lama banget. Ya kan apalagi kita di dunia programming nih, dunia programming sendiri, apalagi software engineering atau nggak harus software engineering lah, semua programmer lah. Bakal ngabisin waktunya di ngedit teks. Saya sama gua ngedit code itu lebih bakal makan waktu. Kita bakal ngabisin waktu itu di ngedit code, bukan di nulis code. Nulis code-nya mungkin cepet gitu. Tapi ngerevisinya gitu. Ada error, ada apa, atau kita mau bikin biar lebih clean code-nya ya, lebih efisien gitu code-nya. Kita refactoring ya kan. Makanya ada yang ngomong, sebenarnya ngoding itu 10% nulis, 10% kita nulis code, ya 90% itu ngedit code atau ngebaca code yang udah ada gitu. Makanya kita bakal ngabisin waktu di ngedit code, oke. Apalagi kalau di software engineering kan pasti tugasnya itu rata-rata maintain code atau misalnya di-improve lagi code-code yang udah ada gitu, bukan nulis code baru kan. That's why Vim is exist gitu. Kenapa Vim ini ada? Jadi fungsi pertama Vim, waktu kita ngedit teks pakai Vim ya, emang si Vim ini lebih ditujukan untuk ngedit ya. Fungsinya itu emang lebih cocok buat ngedit teks gitu daripada membuat teks ya. Sebenarnya sama aja. Cuman gue lebih kerasa ketika gue ngedit code atau gue ngedit teks yang udah ada gitu pakai Vim lebih kerasa gitu efisiensinya ya.
Jadi kenapa gue bisa bilang efisiensi, si Vim ini mempunyai kelebihan efisiensi? Karena si Vim ini menyediakan keyboard shortcut yang sangat banyak gitu buat kita. Dan keyboard shortcut-nya bisa kita customize gitu. Fungsinya, cara kerjanya mau ngapain bisa kita custom. Dengan kita memakai Vim, ini bakal memaksa kita untuk pakai keyboard gitu. Pasti memaksa kita untuk pakai keyboard doang, nggak bakal pakai mouse lagi. Gue yakin ya, gue jamin kalau lo orang udah pakai Vim lama, udah nyaman gitu pakai Vim, ngoding atau ngetik-ngetik buat files, buat teks gitu, udah pasti nggak bakal pakai mouse lagi. Ya, udah pasti nggak bakal pakai kursor, cuman pakai keyboard titik. Jadi nanti gue bakal sharing kenapa kita cuma pakai keyboard bro, nggak pakai mouse. Ya di video selanjutnya ya. Oke, jangan banyak bacot. Nih bro, langsung gue praktekin di VS Code ya. Kenapa gue praktekinnya di VS Code gitu, bukan di terminal ya? Ini kelebihan Vim kedua yang belum gue sebutin tadi. Vim itu ada di mana-mana gitu loh. Jadi rata-rata di setiap IDE yang ada di yang kita pakai gitu, kayak Sublime Text, Atom, VS Code, PyCharm, terus Eclipse dan lain-lain. Di orang mempunyai extension Vim gitu. Ini gue udah download extension Vim yang ada di VS Code nih ya. Nih, gue udah download tuh extension Vim, VS Code Vim, biar gue bisa make keyboard shortcut Vim di VS Code gitu. Semua ada pasti, di PyCharm ada, di Atom ada, gue udah cobain kok semuanya di setiap IDE. Kenapa banyak IDE yang di orang rela kita buat extension Vim gitu ya, karena ini penggunanya banyak gitu atau peminatnya banyak, jadi mereka mau nggak mau buat gitu karena emang orang yang pakai Vim itu sangat banyak gitu ya. Gue bakal sharing kelebihan Vim. Pertama ya, lo orang lihat ini kursor ada di terakhir ya, ada di kursor paling bawah kan. Kalau gue mau naik ke kursor paling atas, kan lo orang biasa naikin masing satu gitu kan, pakai arrow ya kan, row down, row up. Nih, kalau pakai Vim bro, tinggal pakai keyboard aja, keyboard shortcutnya GG, boom, tuh langsung naik ke atas. Lo orang kalau mau balik lagi ke paling bawah tinggal pakai G gede, boom, ya kan. Terus nih, kalau misalnya mau naik tinggal pakai K, mau turun tinggal pakai J. Yang lebih kerennya lagi misalnya lo orang mau naik ke baris ketiga nih, ke nama lengkap ya kan. Nggak usah naik pakai arrow gini bro, tinggal naik nih 3K, boom. Lo orang mau naik ke nama tinggal 2K, boom. You see? Jadi ini kelebihan Vim gitu loh. Nah, misal gue mau ke akhir dari line. Orang biasa ke akhir dari line pakai kursor kan. Pakai kursor gini, terus gerakin lagi gini gitu ya. Males banget bro. Di Vim tinggal pakai dolar. Boom. Terus orang kalau mau balik ke awal baris, awal beginning of the line tinggal pakai 0. Boom gitu. Terus orang kalau mau pindah tiap kata tinggal pakai W gitu. W. Tuh. Mantap nggak sih? Menurut gue sih mantap banget. Kacau. Ya. Terus lo orang mau ganti nama variabel. Ganti nama variabel masa lo orang pakai kursor gini terus delete gitu ya. Males banget. Ya, di Vim tinggal gini. Lo orang pakai Jadi di Vim tinggal gini. Cewek gua ganti misalnya halo gitu. Ya, halo. Udah gitu doang. Itu gua nggak pakai mouse lo lihat ya. Tuh, nggak ada suara mouse ya. Gua pakai keyboard doang ini. Mantap kan? Vim. Kalau lo orang mau copy satu baris ini gitu, mau copy karena lo orang mau pakai berapa kali gitu. Gimana caranya? Masa harus di blok dulu terus Ctrl C gitu. Males banget. Di Vim tinggal gini, bro. Nah, tinggal gini. Boom, 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 boom. Jadi, ngerti ya kelebihan Vim ya? Jadi gue bakal bahas lebih lanjut lagi sih. Detail sih, gue bakal bahas detail tentang si Vim ini karena memang pertama gue sendiri suka gitu, gue sendiri suka banget. Jadi gue pengen programmers di Indonesia, khususnya anak-anak muda gitu, ayolah kita junjung tinggi efisiensi gitu di dunia programming. Karena menurut gue efisiensi itu sangat krusial ya di dunia programming, di dunia programmers. Kalau kita bisa menulis code dengan secara efisien, ya bayangin kita bisa menghemat waktu berapa banyak itu, dan waktunya itu bisa kita pakai untuk kerjaan yang lain, untuk belajar yang lain, kan bisa sangat efisien ya. Skill kita juga bakal lebih cepat gitu.
naik yang lebih cepat maju kan kita. Jadi itu kenapa gue junjung tinggi efisiensi di dunia programming. Oke, mantep bro. Jadi ini aja, ini kayak sinopsis dari film yang gue kasih aja biar gue nggak ngalor ngidul gitu, gue nggak bohong kalau film itu emang efisien. Oke, mantep ya bro. Di video-video selanjutnya gue bakal bahas lagi nih tentang kelebihan film, keyboard shortcut di film ya, cara kita pakai film. Oke, thank you semuanya.